RFM 94 Mojokerto, pejuang sejati bisa dilihat dari seberapa banyak pengorbanan yang diberikan dari Citra Skolastika Sobat RFM ya. Dan seperti janji Evan tadi, kalau sore hari ini Evan gak sendirian. Jadi silakan Sobat RFM kalau penasaran langsung streaming aja ke www.redio.in ya, redio.in. Karena sore hari ini Evan ditemani sama teman-teman dari Honda Mitra Mojokerto. Selamat sore. Saya yang paling ingat ada Ko Simon, saya Mimi. Selamat sore. Gimana kabarku? Baik. Baik. Tapi saya bakal perkenalkan lagi satu persatu. Mulai dari yang paling ujung, silakan Masnya. Ada Mas Rizal. Rizal, betul. Mas ini di bagian apa nih? Saya kebetulan menakodai untuk bengkel. Sip deh. Melihat kamera dong. Siapa tahu iya. ya di rumah ini penasaran kayak gimana wajahnya Mas Rizal ya. Nah, di sebelahnya Mas Rizal ada siapa? Cak kenalan dia udah pernah kesini kok ya. 2 kali ini. Udah. Ada Mas siapa? Dengan Didi Iya Mas Didi. Di bagian apa kalau Mas di Didi divisi marketing ya. Di marketingnya ya. Ada Ko Simon tadi sudah kenalan di awal sini pakai baju merah, spesialis pakai batik. Dan saya tadi kena tegur, kok nggak pakai batik sih? Saya udah motif Mas di wajah tapi ya. Di sebelahnya Ko Simon ada Mimi. Selamat sore. Dipegang dong Mbak mikrofonnya. Nah mantep loh ya dapatnya. Mimi gimana kabar nih Mimi? Kabar baik. Kabar baik. Nah, ini teman-teman dari Honda Mitra bakal bawa lagi sesuatu yang baru lagi. Tapi sebelum sesuatu yang baru itu kita bongkar, saya pengen tanya-tanya. Ini kapan hari kesini waktu itu kita ngobrolin soal mobil murah yang dikeluarkan sama Honda. Ya kan? Betul. Yaitu LCGC-nya. Dan waktu itu yang dikeluarkan adalah produknya mobil Honda Brio Satya. Nah, ini setelah kapan hari sempat ngobrol di RFM, udah diperkenalkan kepada warga Kota Mojokerto dan sekitarnya. Kira-kira responnya sekarang gimana nih? Waktu itu respon dari sangat luar biasa Mas. antusias benar ya. Sejak kita tampil di sini kemarin itu SPK atau inden yang masuk kepada kita sangat luar biasa. Wih, sini berarti masyarakat Mojokerto dan sekitarnya nyambut bagus ya dengan adanya mobil murah yang dikeluarkan. Saya sempat kapan hari memang ada yang pakai waktu itu di depan Pemkot. Jadi waktu itu pakai warna putih. Dari kemudian waktu itu saya catat plat nomor yang nggak tahu itu punya siapa ya. Mobil Honda Brio Satya warna putih waktu itu. Yang parkir di depan Pemkot situ waktu itu. Ini mobilnya siapa ya? Kemarin baru tahu kok sekarang udah ada di sini ya. Tapi ini memang kalau sekarang sudah ready atau tetap masih ada ini nih, Ko Simon? Kalau untuk Brio yang ada di jalanan sekarang ini memang itu kebanyakan Brio yang CBU yang lama. Gitu. Tetapi untuk yang Satya belum kita bisa kita berikan kepada konsumen, tapi indennya sudah cukup banyak. Oh gitu. Tapi kalau mau lihat barangnya sudah ada di showroom. Oh gitu. Barangnya udah ada. Sudah ada. Jadi kalau misalkan penasaran bisa lihat ke sana. Boleh. Bisa dicoba nggak gitu di test ride gitu, di test drive-nya bisa nggak itu mobilnya? Bisa. Bisa, yakin bener? Di dealer kita ada lintasan test drive-nya. Oh, jadi bisa dicobain kayak Bisa, gimana lincah ya. dan gesitnya kalau misalkan dipakai di Kota Mojokerto. Karena pikirannya kan ini jangan-jangan hanya dipakai di kota-kota besar aja nih enaknya. Gimana kalau jalanan Mojokerto? Pasti pikirannya kan kayak gitu ya kan? Enggak ya, bisa dicoba di sana kalau gitu. Oke, ini kalau kita ngobrol soal mobil Honda Brio lagi, ini mungkin bisa agak dijelaskan lagi ya Mas Didi soal masalah, atau mungkin ke Mas Rizal yang lebih ke spesifikasinya lagi ya. Bisa dijelaskan, digambarkan lagi nggak, diingatkan lagi nggak nih sama sobat RFM yang ada di Mojokerto dan sekitarnya soal masalah Honda Brio. Boleh Mas Didi, Mas Rizal atau Ko Simon? Mungkin nanti dari Didi aja dulu ya. Oke, ya Mas Didi monggo digambarkan lagi nih, diingatkan lagi nih kehebatan dan kelebihannya Honda Brio Satya nih. Oke, sip. Mengupas tuntas masalah Honda Brio Satya, di mana Honda kan sekarang sudah bisa masuk kategori program pemerintah LCGC ya. Jadi dengan diluncurkan Honda Brio Satya ini, antusias masyarakat sangat luar biasa. Kemarin waktu mungkin Pak Simon ya menghadiri pameran di Jakarta, itu dalam tempo 2 minggu, itu yang inden Brio sudah di angka 5.400 sekian unit. Wih, sambutan yang luar biasa ya. Hanya di acara itu aja. Iya. Jadi cukup luar biasa kalau kita karena lihat. Pak, selama ini kan mungkin paradigma masyarakat itu melihat bahwa Honda itu adalah salah satu mobil yang kedua, ketiga. Jarang banget masyarakat itu mau beli mobil pertama itu Honda. Lah ini sangat luar biasa sekali, Honda mau masuk ke segmen pasar
yang menengah. Jadi ternyata begitu Honda Brio dilaunchingkan, Brio Satya ini, antusias masyarakat sangat-sangat luar biasa sekali. Langsung mobil yang lama dijual, Oh. beli yang baru deh. Bukan gitu. mobil yang lama, tapi orang pemakai motor gitu? sudah Motornya dijual. naik grade, naik grade. Ada 2-3 motornya dijual aja pakai mobil biar nggak kepanasan kali ya gitu. Iya. Hujan gak hujanan. Di sisi lain, pertama kita image dari Honda itu sendiri, Mhm. kemewahan dari interior dan eksterior dari Honda Brio itu sendiri. Yang kedua, keiritan dari Honda Brio itu sendiri. Dan yang ketiga, dibanding mungkin sekelas city car, ya LCGC, Honda Brio memiliki kelebihan yang luar biasa. Oh, Dia oke. memiliki horsepower yang paling tinggi. Dengan sisi 1200, dia memiliki 4 silinder. Oke, itu salah satu kelebihannya. Waduh. Sip deh. Nanti Luar mungkin akan biasa. detailnya dijelaskan sama yang ahli tukang bengkel dan protol-protolan ya. Sip. Udah kalau gitu. Yang jelas Sobat FM, ini saya juga undang, silahkan kalau misalkan tanya-tanya seputar mobil Honda Brio Satya, dan juga nanti ada sesuatu yang baru juga. Plus nanti Cosimo juga membuka kesempatan buat Sobat FM kalau misalkan pengen tanya-tanya seputar produk mobil Honda yang lain juga dikasih kesempatan ya. Silakan. Atau mungkin yang ready di dealer Honda Mitra juga boleh-boleh aja ditanyakan. ya. Silakan bisa langsung telepon di 3-4-94 atau bisa SMS ke 0812345900. Tapi saya ingatkan Sobat FM yang mau SMS, formatnya diketik dulu. Ketik R, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, baru kemudian pertanyaannya Sobat FM seperti apa. Silakan juga bisa follow Twitter @rfm_mojokerto atau bisa masuk ke Facebook RFM Spasi Mojokerto. Dan silahkan saya ingatkan sekali lagi kalau mau nonton siaran kita 1, 2, 3, 4, 5 sore hari ini, klik aja langsung ke www.red.io.in. Kita mungkin bahas soal masalah owner deal tadi nih Mas Rizal ya. Bisa lebih dispesifikan sedikit nggak sih? Tadi sudah dijelaskan tetap menggunakan 4 silinder ya, yang dari Brio yang dari Honda Brio yang Ya, satunya, ya. meskipun ini LCGC tapi tetap yang namanya kenyamanan, keamanan ini tetap ada dan ditempelkan tetap. Ini kira-kira kelebihan apa lagi nih? Boleh dijelaskan lagi nggak? Di-remind lagi nih Sobat RFM yang ada di rumah. Ya, selamat siang ya Sobat RFM ya. Jadi untuk ketangguhan dari Honda Brio Satya ini memang kan dia menggunakan mesin 4 silinder. Dan di satu sisi lagi dia menggunakan iVTEC di mesinnya, di mana dia bisa membuat mesinnya 4 silinder itu menjadi tangguh. Di saat untuk dibuat speed juga Oke. dibuat kenyamanan dia dapat. Ais. Tidak didapatkan di merek-merek yang lain. Sip. Jadi kalau misalkan mau dibawa ke puncak nih masih nyaman-nyaman aja ya. Lewat. Oh gitu. Jadi kalau saya mau dibawa ke puncak, mau lewat timur, mau lewat selatan, tetap nyaman-nyaman aja ya. Nggak usah takut jalan nggak enak, tetap deh kelihatan enak aja kok ya di dalam. Oke. Nyaman. Terus kelebihannya apa lagi nih? Ya, jadi untuk itu dari sisi mesinnya, kalau untuk dari sisi safety-nya dia sudah dilengkapin, ada airbag juga, terus kemudian ada ABS yang dimana itu sangat diperlukan di kota-kota seperti yang di Mojokerto, di kota-kota kecil sudah menggunakan Teknologi itu ABS sudah dipakai ya. Jadi memang keselamatannya juga diperhitungkan, kenyamanannya juga tetap dijaga meskipun sekali. masuk dalam kategori mobil LCGC. LCGC, Sip, dah kalau gitu Sobat FM. Jadi tunggu apa lagi kalau misalkan Sobat FM kemarin-kemarin sudah dapat penawaran menarik dari Honda Mitra, silakan aja kalau misalkan Sobat FM penasaran bisa langsung datang ke dealer Honda Mitra karena di sana juga sudah ready buat dilihat, dicobain juga. Bahkan Cosimo tadi sudah sempat menjelaskan ada tracknya loh ya, bisa Ya, dipakai. Silakan aja, tempatnya juga nyaman ya. Saya balik lagi ngobrol soal masalah spesifikasi tadi ya, yang sempat kita keputus sedikit dan sempat dijelaskan juga sama Mas Rizal tadi. Kelebihannya adalah pengamanannya oke ya kan. Terus kemudian juga soal masalah kenyamanannya, kalau misalkan mau dipakai buat jalan yang nanjak kayak nurun kayak enak-enak aja ya, karena menggunakan mesin 4 silinder itu yang jadi keistimewaan di Honda Brio sebelumnya. Tapi tetap di Honda Brio Satya ini yang termasuk juga mobil LCGC tetap itu dikasihkan dan itu tanpa dikurangi spesifikasinya pun. Betul. 4 silinder itu benar-benar utuh memang yang seperti yang ada di Honda Brio sebelumnya. Iya, Oke. jadi untuk varian Brio yang Satya, Satya ini, 1,2 dan Sport yang ada, ini tetap memakai 4 silinder. Di mana bahwa itu bisa mengakibatkan mesinnya itu lebih halus. Oh. Sehingga kerja daripada mesin dengan 4 silinder itu lebih ringan. Jadi lebih ringan ya. Iya. Ini yang bikin akhirnya mobilnya juga jadi lebih gesit lagi kalau Iya. misalkan di jalanan dan dipakai Iya. tuh jadi lebih enak Betul. ya. Nah, itu salah satu kelebihannya. Nah, ini kalau kemarin sudah dijelaskan bahwa mobilnya sudah ready, sudah ada segala macamnya. Ini kalau kita ngomong soal masalah
harga. Ini biasanya yang ditanyain. Ini kalau misalnya masalah harga gimana nih bersaing dengan produk mobil Honda yang lain? Ini memang bisa diandalkan nggak nih, Ko Simon? Soal masalah. Biasanya kan masalah soal itu tuh, soal harga. Ini jangan-jangan nih harganya nih naik turun nih karena masuk mobil LCGC nggak kayak mobil-mobil Honda yang lainnya. Gimana nih, Ko Simon? Kalau untuk masalah mobil Honda Brio Satya ini? Gini Pak. Untuk harga memang dalam minggu kemarin itu ada kenaikan ya. Jadi ini normal ya, wajar ya kemarin ya terkait dengan dolar yang naik jelas sedikit. ini Ya, sifatnya segala macamnya. Ini kena dampak juga ya. Oke. Tetapi untuk Brio Satya kita tidak naik. Tetap Masih yakin harga. dengan harga yang ditawarkan kapan hari? Ya, masih 109,8 juta. Luar biasa. Ini salah satu keistimewaannya ya. Ya. Kalau mungkin yang lainnya jadi ikut naik, mau nggak mau harus menaikkan harganya karena ngikut dengan dolar yang naik turun, tapi tetap Honda Brio Satya dibanderol harganya tetap 9,8 juta. Sip deh kalau gitu Sobat RFM-nya. Jadi tunggu apa lagi? Daripada nanti dolarnya nggak stabil lagi, pengaruh lagi, jadi buruan aja. Momo juga indahnya semakin cepat inden kan berarti semakin cepat nanti bisa mengendarai mobil Honda. Ya itu salah satunya ya. Nah ini kalau kita ngomong soal masalah mobil Honda Brio, ini dia berpengaruh nggak sih terhadap produk-produk lain? Karena kan salah satu produk dari Honda pertama yang LCGC ya, Honda Brio Satya. Ini pengaruh nggak dengan mobil-mobil produk Honda lain? Apakah juga nanti ada bocoran bahwa ini Honda tenang aja loh ya, kalau mau mobil LCGC Honda ini sudah menyiapkan yang baru. Karena kalau Brio kan biasanya identiknya sama anak muda. Ini bagaimana yang keluarga? Pasti kan mikirnya, waduh itu kayaknya buat anak saya aja deh. Terus kalau yang keluarga gimana? Yang punya anak 3 atau anak 4? Gimana nih Ko Simon? Jadi gini, untuk Brio ini keluar seperti tadi dijelasin Mas Didi, ini kebanyakan kita pemilik mobil pertama atau banyak yang upgrade dari sepeda motor untuk memiliki mobil. Punya mobil ya. Jadi masing-masing mempunyai segmen tersendiri. Kita punya Jazz, ya masih tetap bisa jalan dengan segmen anak muda. Ya, kemudian kita punya Freed yang untuk khusus mobil family, keluarga. Mobil keluarga. Ya. Terus kita mempunyai CR-V ya. Untuk profesional muda dan sebagainya. Terus dengan ada tipe-tipe lain. Tetapi untuk kelasnya Brio ini karena City Car. Iya, Ini kebanyakan dipakai memang konsumen kita ini banyak yang masih misalnya yang baru sekolah, lulusan SMA. Dia yang harus kuliah ke Surabaya dan berangkat sendiri, nggak mungkin diantar sama orang tua kan, kayak gitu-gitu ya. Dan pemakaian di kota memang sangat luar biasa, dia efektif ya. Karena satu, mobilnya memang kecil, kemudian bahan bakarnya irit, ya cukup harganya juga murah ya. Terus kemudian untuk manuver di perkotaan yang sekarang makin padat dan jalannya makin kecil-kecil, itu cukup efektif karena dia hanya butuh 4,5 meter untuk bisa langsung muter. Iya. Ini tuh salah satu kelebihannya ya. Jadi kalau misalnya mau parkir nggak usah takut-takut Sobat RFM. Itu salah satu kelebihannya. Kalau mobil gede susah nih mau parkir kayak gimana nih? Bisa masuk keluarnya agak susah nih ya. Tapi kalau Brio enggak, itu salah satu jaminannya ya. Silakan telepon 344 tadi yang sempat telepon kemudian belum sempat masuk, silakan monggo aja. Jadi nggak berpengaruh ya. Tapi ada bocoran nggak aku kalau misalkan Honda ini bakal mengeluarkan mobil LCGC lagi? Ada bocoran dikit nggak? Sebelum kita masuk nanti, tahan dulu kalau gitu. Sudah ada yang masuk, kita sapa dulu. Selamat sore. Sore. Iya, dari siapa di mana? Sama. Kamu kok lemes sih? Saya udah semangat 45. Nah kok kamu lemes? Kamu kebanyakan makan terong pasti ya? Ya Allah, kebanyakan tidur. Nesya, silakan Nes. Kamu punya 2 anak mau 3. Ini pasti harus mengidamkan. Kamu nggak cukup kalau naik motor itu ya. Meskipun sama-sama produk. Aku masih yang ngebet banget. Iya, meskipun sama-sama produk Honda. Boleh, silakan. Monggo langsung. Boleh dikredit enggak? Pertanyaan pertama, boleh dikredit nggak? Terus fasilitasnya yang 109 itu apa aja gitu? Fasilitas mobil, dapat roda Mbak, dapat mobilnya juga. Iya pasti, maksudnya udah ada AC-nya belum, udah ada Iya. Terus. Terus syukur nek dia apa? Dikasih bonus TV kayak. Aduh, kamu pasti minta televisi LCD 60 in di dalam mobil, gak muat Mbak ya. Terus ada yang ditanyain lagi Nesh. Terus tempatnya itu di mana? Tempatnya di mana? Gitu. Kalau di internet juga di mana gitu. Kamu nggak tanya kalau misalkan mau kredit syaratnya apa saja? Misalkan belum berkeluarga boleh nggak kayak gitu?
Tapi kan aku kan udah berkeluarga, Mas. Pasti di ACC. Oh gitu ya. Kalau boleh dikredit sih. Oke, terus ada pertanyaan lagi? Aja sih, Mas. Oke deh kalau gitu Makasih ditunggu ya. ya. Yuk, terima Iya, kasih buat Nesya. Waalaikumsalam. Ini Nesya pakai produk Honda juga, tapi motor sekarang. Makanya ketika dia sudah mau anak 3 kan nggak mungkin tuh dibawa pakai motor ya. Makanya dia pengen mobil, suaminya pengen mobil. Kira-kira gimana? Bisa Jadi, dikredit? Mereknya udah Honda Sudah ya. Honda. Sisa nambah bannya aja ya. ini bannya masih 2. Iya, oke baik Bu Nesya tadi ya. Iya. Pertanyaan pertama tadi bisa kredit atau tidak? Sudah pasti bisa. Ya, kami bekerja sama dengan berbagai finance. Ya, tinggal milih aja mau yang DP-nya lebih murah, angsurannya lebih murah, tenornya lebih panjang. Bahkan kita punya fasilitas ada satu program yang angsurannya hanya 1 juta. Hah? Yakin ya kok? Benar. Angsurannya cuma 1 jutaan gitu. Angsurannya cuma 1 juta, makanya cepat-cepat ke dealer deh. Dealernya ada di Jalan Bypass, kilometer 50, ya tepatnya sih di depan LLAJR. Oh, Kantor di depannya LLAJR. situ ya. Ya. Nah, ini sobat Revo kalau misalkan mau ke Dekat sana, dengan terminal lah ya. iya, Mungkin gampang dicari. dijangkaunya Ya. seperti itu. Ada yang masuk lagi? Coba kita sapa dulu. Selamat sore. Sore. Iya, dari siapa? Ini dari Ica Ika di mana, Kak? di Pondok Teratai. Mbak Ika yang ada di Pondok Teratai. Silakan Mbak Ika mau tanya apa? Itu Honda kan ada mobil Brio baru itu ya. Heeh. Terus pengaruh Brio ke produk lain gimana ya? Oh, Ini ngaruh kan nggak ada ya dia apa gitu? Yang baru tuh Agila, Agia ya. Oh, dengan mobil-mobil yang banyak sekarang ini ya. Terus. Terus ini kalau di Mojokerto rata-rata udah banyak enggak ya? Aku pengen sih Oh gitu. Mau yang warna apa, Mbak? Apa mau diwarnain dulu sendiri nanti? merah kali ya. Oh, suka yang merah? Ah, sama loh. Mbak nggak nonton streaming saya pakai warna merah, sama kayak Kosimon, cuman beda batik aja. Terus ada pertanyaan lain, Mbak Ika? Mas, Ada bisa pertanyaan? di ini Mas. Aku mau nanya untuk pengaruh Brio ke produk yang lain itu deh. Ya. Oh gitu ya. Apa sih keunggulannya Brio tuh apa dibanding sama yang itu? Produk-produk yang lainnya. Oh, mobil-mobil murah yang lain ya. Oke, terus Oke, itu aja. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Mbak Ika yang ada di Pondok Teratai. Tapi sebelum ke pertanyaannya Mbak Ika tadi sempat Nesa ada yang tanya. Kalau misalkan tadi mau kredit itu bagaimana? Apakah sama dengan kayak kredit-kredit yang lain? Tadi itu belum sempat kejawab nih. Boleh monggo Ko Simon atau Mbak Meme yang menjelaskan? Gini, saya tadi ada yang terlewatkan ya. Kalau tadi tanya fasilitas ya. Oh iya, Atau apa fasilitas yang, juga. Brio itu sudah dengan ada AC untuk ya. Jadi untuk ada airbag, untuk fitur-fitur airbag yang ada di Brio yang lama pun semua ada di sana. Oke. Jadi mungkin gambarannya Cuma adalah mungkin untuk- secara interior kali ya. Interior Ya. di dalamnya kayak gimana? Apakah juga sudah dengan harga elektrik semua. Oke. ya. Jadi dengan harga murah tapi tetap itu nggak mengurangi interior, modelnya tetap oke. Tidak. Itu yang luar biasa ya dari Honda. Bahkan yang untuk kekeluaran baru itu untuk wiper belakang itu juga sudah dilengkapin. Oh, sudah Ya. ada wiper belakang juga? Iya. Sip deh tuh Nes ya. Mungkin Nesnya tadi penasaran, waduh ini kira-kira bagaimana? Ini biasanya tenor untuk uang mukanya berapa nih? Bisa disebutkan kok? Atau Kalau kayak gimana? uang muka Minimal sih- berapa sih yang bisa diambil sama Sobat RFM yang ada di rumah ini? Kira-kira dengan uang muka berapa sudah bisa bawa pulang Honda Brio Satyanya? Kalau uang muka yang terendah itu bisa di 24 sampai 25 juta. 24 sampai 25 sudah bisa bawa pulang mobil Iya. Honda Brio-nya. Iya. Sip deh kalau gitu. Inden datangnya kapan ini? Kira-kira akhir tahun sudah bisa dipakai buat tahun baruan? Kalau kita untuk distribusinya sih kita perkiraan bulan ini kita sudah mulai distribusi yang 1,2. Oh, Brio oke. 1.2 Iya. itu sudah mulai. Kemarin sudah ada beberapa yang kita distribusikan Oh ke gitu. konsumen. Sudah Iya. ada. Kalau untuk Satya kita perkirakan nanti bulan depan. Oh bulan depan. Jadi paling tidak memang akhir tahun sudah bisa dipakai buat tahun baruan ini Harusnya. ya. Asik deh kalau gitu. Makanya ya. harus lebih cepat katanya tadi ya. Lebih cepat lebih Karena baik. Daftar indennya sudah cukup panjang. Sudah panjang listnya Panjang, ya. iya. Iya ngalah-ngalahin kota naik haji nih lama-lama ya. Terus Kalau untuk persyaratan kreditnya ya biasa KTP, KK. seperti ya, kredit-kredit lain ya. ya. Mungkin nanti Surat tambah-tambahan keterangan silakan bisa langsung penghasilan, datang ke ya. Honda Mitra. Betul. Sip deh. Itu yang paling gampang. Terus kemudian pertanyaan dari Mbak Ika tadi. Ini adalah pengaruhnya ke mobil murah lainnya. Ini kan memang
banyak sekarang ini produk-produk mobil murah sejenis. Tapi kira-kira kalau untuk masalah spesifikasi, apakah memang Honda ini punya kelebihan tersendiri dibanding produk mobil murah lain yang itu jadi ciri khasnya? Pasti kan ada seperti itu. Produk motor aja ada ciri khasnya dia yang nggak punya di kendaraan lain. Apakah juga di LCGC ini dia juga ada ciri khas dan itu nggak dipunyai sama produk lain? Mungkin gini, saya akan jelasin sedikit, nanti diterusin sama Mas Didi ya. Honda yang paling utama di Honda adalah kenyamanan dan keselamatan. Fitur-fitur yang dilengkapi di Honda yang kami utamakan adalah kenyamanan dan keselamatan. Karena itu yang paling penting dan paling utama ya. Keselamatan itu dari mulai remnya, mulai dari airbagnya, sampai dengan kalau di Honda terkenal dengan G-Con. Adalah suatu teknologi yang melindungi frame atau bodi daripada mobil itu pada saat tabrakan. Jadi terbentur apa segala macam. Cabin di dalam itu akan aman, terlindungi. Oh gitu. Ya, jadi jarang sekali kita dengar bahwa mobil Honda tabrakan sampai pintu penumpang itu tidak bisa susah dibuka. Biasanya kan kadang masalahnya kayak gitu. Jadi pintunya udah macet nggak bisa dibuka. Ini enggak. Karena ada teknologi G-Con itu. Itu teknologi salah satu kelebihannya. Mungkin di semua mobil ada airbag. Airbag adalah melindungi penumpang pada saat kejadian tabrakan. Tetapi kalau memang kejadiannya itu merusak pintu, terus kemudian pintu itu sendiri akan susah dibuka, bisa jadi akan terjadi ledakan. Nah, akhirnya dia selamat oleh airbag, tetapi tidak bisa selamat keluar dari kendaraan. Iya, karena udah kepanggang tadi ya duluan. Terus kemudian kalau mau bilang bahwa Brio dibandingkan dengan produk-produk merek lain, salah satu yang tadi kita sudah sebutkan adalah kita mempunyai mesin yang terbesar, 1200 cc. Ya, mungkin yang lain tidak segitu ya. Kita dengan horsepower juga yang terbesar di kelasnya. Ya. Terus kemudian yang paling utama, mesin kita sudah menggunakan 4 silinder. Nah, itu yang beda ya. Yang bikin beda karena udah menggunakan 4 mesin silinder. Gambarannya aja kalau suatu kerjaan dikerjakan oleh orang 3 dan orang 4, itu mana yang lebih ringan? Ya, yang lebih efektif yang mana nih? Yang lebih efektif. Dia lebih ringan dan pasti menghasilkan sesuatu yang lebih. Kalau dikerjakan oleh orang 4. Ya. Tentunya akan mempengaruhi kepada ketahanan mesin. Ya, itu yang jadi paling utama memang ya. Ketahanan mesin maupun nanti mesin itu bekerja lebih halus. Karena mempunyai 4 silinder itu adalah salah satu kelebihan juga. Beberapa tadi sebelum saya berangkat sini pun ada konsumen saya coba naik. Ada yang coba naik di Brio, kita sudah nyalain mesin. Dia bertanya, ini kok apa nih? Mesinnya nyala apa tidak gitu loh. Karena halus enggak ini ya. Sampai hampir tidak terdengar. Iya. Pasti bilang gini, Pak beda Pak kayak naik bus mini ya. Halusan ini. Ada yang mau ditambahkan lagi Mas Didi? Oke, terima kasih. Iya. Tadi kan ada pertanyaan dari Ibu Eka ya, Mbak Eka, tentang kelebihan dari Honda Brio dibandingkan dengan kompetitor lain. Mungkin saya saat ini mengulas hanya untuk produk Brio aja. Jadi setiap produk kan memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau saya bicara masalah Brio yang produk dari Honda yang saat ini launching, mungkin dibanding kompetitor lain, kelebihan dari Honda Brio tadi udah jelasin sama Bapak Simon, di mana kita standar LCGC kita memiliki 4 silinder dengan cc yang 1200. Ya mungkin tidak di kompetitor lain mungkin belum ada. Di sisi lain kemewahan dari interior dan eksterior. Terus yang paling penting Honda itu memiliki standar Euro 2, Euro 3 dan Euro 4. Tadi Pak Simon bilang bahwa konsumennya waktu nyoba, Pak ini nyala apa enggak? Itu salah satu standar Euro 3 tentang kebisingan. Jadi Honda memiliki itu. Jadi kehalusan suara juga diperhitungkan di situ. Luar biasa. Di sisi lain mungkin untuk Brio sendiri ini sudah memiliki double airbag tadi udah. Tipe paling rendah pun Honda Brio udah memiliki fitur keselamatan yang luar biasa. Keselamatannya tetap dijaga jadi nomor 1. Terus di sisi lain juga untuk eksteriornya kita ada fog lamp. Nah, ini mungkin sangat lebih tambah lebih manis untuk Honda Brio. Ya mungkin ini saat ini seperti itu aja untuk Honda Brio. Sip, gambarannya modelnya seperti itu Mbak Eka ya. Jadi kalau misalkan Mbak Eka tertarik, ini silahkan aja bisa langsung datang ke Honda Mitra Mojokerto. Kita sapa dulu, selamat sore. Selamat sore. Iya, dari siapa di mana? Dari Ica. Ica di mana, Ca? Magersari. Oh ya, Ica di Magersari. Ica, silahkan pertanyaannya apa, Ica? Iya, kan Satria itu kan
ada 3 tipe. Heeh. Nah, tipe A, tipe S, tipe E. Oh gitu, heeh. Terus ada lagi yang Brio 1.2. Juga lagi Brio Sport. Saya mau tanya apa bedanya? Oh, dari ke Brio semua yang- tipe itu tadi ya? Brio Oke. Satya yang Brio Satya sama Brio 1.2 dengan yang Brio Sport. Oke. Emang tertarik yang mana nih kalau Mbak Ica ini? Aku tertarik yang Brio Sport. Wih, kelihatannya dari suaranya energik banget ini soalnya memang ya. Terus ada pertanyaan apa lagi Mbak Ica? Enggak, sudah, makasih. Itu aja ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Mbak Ica. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Ica. Tapi sebelum dijawab dulu, saya persilakan buat Sobat FM habis ini silakan telepon lagi di 384 atau SMS di 081234594400. Kita tadi satu pertanyaan yang kita simpan dari Mbak Ica yang ada di Magersari. Tadi soal perbandaan dari Brio yang sempat dijelaskan tadi, lebih tertarik sama yang sporty. Terus perbedaannya seperti apa? Monggo Ko Simon. Oke, Bu Ica tadi ya. Iya, Bu Oke. Ica yang ada di Magersari. Untuk Brio Satya itu terdiri dari 3 tipe. Ada tipe A, S dan E. Ya, itu semuanya manual. Jadi A, S dan E itu di manual. Brio Satya itu semuanya manual. Belum matic ya? Belum matic. Kalau yang 1.2, Brio 1.2 itu matic. Terdiri dari 2 tipe juga. Itu S dan E. Oh, ada 2 tipe juga. Ya. Sedangkan untuk Brio Sport itu ada terdiri dari 2 juga yang manual dan matic. Oh, ada 2 pilihan juga? Ya. Oke. Ya. Gitu. Mungkin lebih jelas nanti silakan datang langsung. Datang Itu yang boleh. Iya kan, Nanti- ketemu sama Ko Simon. mungkin nanti Mas Didi mungkin Oh iya, bisa. Mas Di juga Ya. boleh. Pokoknya kalau misalkan datang hari ini ketemu sama Ko Simon pakai baju merah, nggak ganti baju toh nanti. Oh, enggak. Jangan-jangan datang ke dealer, mana yang pakai baju merah nggak ada. Tapi untuk yang menelpon hari ini, Mm-mm. silakan nanti datang ke dealer kami, ketemu dengan Mbak Meme. Kami akan memberikan souvenir menarik. Oh, spesial khusus ya. Ya. Buat hari ini. Iya, namanya Sip. udah kita catat. Sip deh kalau gitu. Jadi buat yang telepon, kalau misalkan nggak telepon tapi tetap mau bisa ke sana, boleh dong Ko ya. Dikasih spesial juga nggak sih? Hah? Misalkan yang nggak telepon tapi dengerin, terus kemudian tertarik langsung tiba-tiba Ko Simon belum sampai sana, dia udah nunggu di sana. Oh, Dikasih gitu. juga nggak? Ya udah, saya Dikasih tunggu aja deh. lah ya, pokoknya gitu. Jadi kalau misalkan dengerin nanti tinggal tanya, tadi taunya dari mana? Kalau udah radio ya udah dikasih aja ya souvenirnya. Oke. Ada tambahan lagi Mas Didi? Oke, selamat sore Mbak Ica tadi ya. Iya, Ibu Ica. Ibu Ica, suaranya lembut banget. Ya makanya, tapi dia Iya. suka yang sporty. Tapi kayaknya cocok banget naik Brio itu, cocok banget. Jadi gini, tadi Ibu Ica kan tanya-tanya perbedaan dari Honda Brio Satya sama Brio 1.2 dan Brio Sport. Sebenarnya perbedaannya di untuk Brio Satya sama Brio 1.2 di ini aja, apa di interior sama apa? Kalau di Brio Satya kan tadi udah jelasin Pak Simon bahwa itu hanya manual. Kalau Brio yang 1.2 itu semua matic. Lah untuk Brio yang 1.3 dia memang memiliki mesin yang lebih besar dibanding, bukan besar ya, cc-nya lebih besar dibanding yang Brio Satya sama 1.2. Oke. Di mana Brio Sport ini sebenarnya itu bawaan dari Brio yang lalu. Oh, jadi Brio yang awal sebelumnya ya? Iya, dia memiliki cc dengan 1.300 dan memang Brio Sport ini memang masih dirakit di Thailand. Oh. Jadi masih CBU. Jadi masih CBU. Oke. Jadi kalau ini pilihan sih buat masyarakat Mojokerto kalau mau pilih yang CBU ya pilih Brio yang Sport. Brio Tapi yang kalau love produk Indonesia, Sip. itu mungkin bisa menikmati Brio Satya dan Brio 1.2. Oke. Sebenarnya perbedaannya Brio Satya A, S dan E tadi di interior aja, nggak jauh beda Nggak sih. terlalu mencolok Nggak. perbedaannya ya. Itu yang paling penting itu ya. Ah. Oke, itu Ibu Ica yang ada di Magersari, jadi silakan aja kalau misalkan tertarik pengen beli sekarang mumpung ada penawaran oke tadi dari Ko Simon, kalau misalkan ngambil sekarang ada souvenir cantik ya yang udah disiapin di Honda Mitra. Jadi langsung aja buruan datang ke sana. Terus kemudian SMS ini ada yang masuk ini tadi dari Magersari juga ada Mbak Lia. Soal limit. Ini kira-kira boleh nggak misalkan kalau misalkan ngambil lebih dari satu? Biasanya kan kalau mobil murah ada batasnya biasanya. Ada batasannya misalkan nggak boleh dong kalau misalkan beli harus ada maksimalnya 2 apa? Kayak gimana nih Ko Simon? Nggak masalah tuh. Nggak masalah ya, Ya. tetap senang-senang aja kok ya. Selama unitnya tersedia nanti. Nah, itu yang paling penting. Kalau misalkan nggak ada, terus videonya siapa yang dikasihkan? Itu yang jadi permasalahan. Satu penelpon terakhir, ada siapa? Selamat sore. Selamat
sore. Iya, Evan. selamat sore Wong Dengan Ciwi. Mas Eko, iya. Mas Eko monggo silakan. Ini silakan diganti dong. Motornya udah Iya. segudang di rumah, sudah kayak koperasi simpan pinjam itu Mas, banyak motor di rumahnya, ditukar dengan mobil dong. Iya, Ah. saya tahu di showroomnya dekat rumah saya ini. Oh, kan apalagi Tonggo Dewi showroomnya ya. Mas Eko, silakan. Ini ada 2 teman rencananya mau beli mobil. Mm-mm. Ini saya mau ke sana minta brosurnya itu boleh apa enggak? Oh, boleh. Terus. Karena saya disuruh ambil brosurnya Mas Eko gitu. Oh gitu. Sampai sendiri juga ngambil dong, masa temennya yang ngambil. Oh, beres. Oh. Biar sampean gaya loh ya, nanti begitu masuk pintu gerbang Ciwi dibuka semua pada hormat. Dikira juragan nih, padahal bukan ya. Bisa, Mas Terus Eko. ada apa lagi, Mas Eko? Ya itu aja Mas Eko. Oh itu aja. Makasih, Iya, Mas Eko. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh-boleh aja ya. Jadi terbuka kalau misalkan pengen minta brosur boleh. Bahkan tadi Coach Simon udah nawarin kalau mau nyobain disilakan. Silakan, Nah, itu yang paling Iya. enak. Jadi Sobat RFM ini nggak kayak beli kucing dalam karung ya. Dicoba dulu, cobain sama mobil yang lainnya. Pasti Iya. nanti nggak menyesal. Silakan Pak Eko ke dealer aja, ketemu dengan Mbak Meme atau Mbak Lulu di sana. Langsung minta aja nggak apa-apa. Mau Oh. dicoba juga nggak apa-apa. Nah. Dan seharusnya nyoba dulu. Nah, Be- itu. Beli atau tidak beli yang penting. Yang penting coba dulu ya. Karena kalau udah dicoba pasti ngerasa saya pengen beli nih kayaknya itu. Terus kemudian bocoran. Ini tadi kan sempet bawa sesuatu tadi Sobat RFM yang belum kita on air car, yaitu bahwa Honda ini kabar-kabarnya juga bakal meluncurkan mobil murah juga. Benar nggak Coach Simon? Namanya low MPV. Jadi selama ini Honda belum punya MPV ya. Jadi yang 7 seater itu hanya ada di Gifrit ya. Tapi sekarang ini ada akan meluncurkan low MPV namanya Mobilio. Oh. Ya. Honda Mobilio. Mobilio itu 1500 cc. Terus kemudian 7 seater ya. Harganya kalau mau tanya harga itu sampai sekarang memang belum keluar. Jadi belum ada Tapi deal belum ada harga. jelas Cuman harga. perkiraan Tapi perkiraan range-nya antara 150 jutaan sampai 180 jutaan. wis cukup terjangkau juga untuk seharga Ya. mobil MPV ya. Ya. Dan meskipun ini info juga buat masyarakat Mojokerto, kita sudah buka inden dan Indennya sudah ada. dan meskipun harga belum keluar, yang inden luar biasa. Oh my god, itu salah satunya ya. Ya. Karena dia masuk kategori lu MPV tadi ya. Setiap hari kita menerima inden. Dan tanpa lihat unit juga kita belum punya soalnya. Cuma memang kalau mau lihat gambarnya ada. Secara katalog ada ya, tapi kalau unit memang belum ada ya, Betul. belum ready di unit ya. Ya. Tapi salah satu kelebihan itu tadi ya, dengan range harga 150 sampai 180-an. Nah. Ya, range harganya seperti itu Sobat RFM. Ini mungkin tertarik buat keluarga ya. Ya, ini lebih ke keluarga. Karena kalau MPV kan memang biasa sasarannya adalah untuk mobil keluarga. Ya, untuk mobil keluarga maupun operasional perusahaan ya. Sip, Kebanyakan ya. seperti itu. Siapa tahu ada yang mau buka travel kali ya Ya, di rumah. Nah, siap. itu salah satu unitnya yang bisa Ya. dibeli. Oke. Sebelum kita tutup obrolannya karena waktunya juga terbatas, ada pesan apa lagi nih Coach Simon, Mas Didi, Mas Rizal dan juga Mbak Meme buat Sobat RFM sore hari saya ini? lengkapi yang Mobilio aja tadi. Mobilio sekarang ini kita sudah buka inden. Unitnya akan kita perkirakan kita akan terima di Januari, mulai Januari. Oh, Jadi untuk masyarakat Mojokerto dan sekitarnya, karena memang kita memegang area untuk Mojokerto, Jombang dan sekitarnya, silakan mampir ke dealer kami ya untuk melihat saja dulu, enggak apa-apa. Apabila ingin mengetahui, mencoba, kami menyediakan fasilitas test riding di lab di belakang, jadi ada lintasan aman. Jadi tidak perlu keluar ke jalan raya juga. Nah, ya. itu Lintasannya cukup komplit, ada trek panjangnya, ada belok-belokannya, Oh, ada komplit ya jadi komplit, ya. ya. Oke, itu jadi kalau misalkan pengen nyobain, pengen ngerasain kayak gimana, langsung aja datang, nggak usah takut Ya. ya nggak bayar, Ya. gitu kan? Dan Honda Mitra Mojokerto juga kita sudah menyediakan bengkel spare part ya, dan dilengkapi dengan ruang tunggu yang cukup nyaman. Ya, kita juga mempunyai beberapa program bagi semua pemakai Honda yang beli atau tidak beli di kita, baru atau lama, yang pingin nyuci,
kita menyediakan fasilitas cuci gratis. Buset dah. Ya. Itu salah satu servisnya dari teman-teman Ya. Honda Mitra Mojokerto ya. Dan sampai bulan ini pun kalau memang mobil Honda Anda yang mungkin sudah pakai setahun ya, tentunya kan bukan beli di kita ya, karena kita baru buka ya. Nah, jadi butuh perawatan lagi. Itu ada general check up free. Free Jadi, general check up juga. Ya. Meskipun tidak ngambil di Honda Mitra. Tidak. Ah. Itu yang luar biasa. Sudah Jadi cucinya silakan gratis, datang. general Ya, check up juga gratis. Ya. Ya kan, bisa ngelihat meme lagi di sana. Iya, ngopi juga gratis sama meme. Oh gitu. Yang kena meme nih bayar. Oke. Ada tambahan lagi Mas Didi? Oke, terima kasih. Mungkin seinfokan aja buat masyarakat Mojokerto dan Jombang. Ini kan kebetulan untuk produk yang terbaru ini antusias masyarakat sangat luar biasa nih. Yeah. Kita hanya infokan aja untuk uang Indian hanya 3 juta. Oh. Mobilio maupun Brio. Beneran tuh Mas. Bener. Langsung. Kayaknya semuanya pada gitu. Duit saya. Oh, udah ambil deh ya. Bukan itu ATM dulu. untuk uang Indian dulu. aja 3 juta. Di sini mungkin kalau tadi ada Mas Eko mau tanya baru dan sebagainya, mungkin mau ke showroom kita mungkin malu. Sebenarnya bukan brosur aja yang kita kasihkan, plus 1 secangkir kopi. Itu yang luar biasa. Jadi kalau mau ke Honda Mitra Mojokerto sempat bisa telepon ke 383 100. Oke, 383 100 itu yang bisa ditelepon ya. Oke. Ada tambahan ke Mas Rizal? Ya, jadi kalau untuk fasilitas semua sudah dijelaskan. Cuman saya mau menambahkan aja untuk program bengkel di Honda Mitra Mojokerto juga ada yang menarik nih promo-promonya. Jadi kalau dari tim servisnya ada promo yang paling booming sampai saat ini adalah paket hemat. Oke. Jadi penyetelan mesin, pemeriksaan rem total semua itu biayanya hanya 200.000. Sama ya yakin tuh Mas. Cuman 200.000. Jadi benar-benar bisa diantisipasi buat yang BBM dan suka kelayapan ini kayaknya hemat ya. Hemat langsung bisa menggo aja. Tit ke Honda Mitra udah deh kalau gitu ya. 200.000 udah full tadi ya pengecekannya. Aduh luar biasa. Ini yang terakhir biar Mbak Mimi yang menjelaskan kalau misalkan teman-teman mau datang ke Honda Mitra bukannya dari jam berapa? Saya nambahin. Oh, nambahin dulu boleh Ko Simon silakan. Ini nggak puas-puas. Oke. Mungkin bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang pemilik perusahaan pun yang ada di Jombang, Mojokerto, ya, yang mungkin karyawannya atau mobil perusahaannya berupa Honda, itu bisa menghubungi ke Mas Rizal karena kita menyediakan fasilitas juga untuk servis di perusahaan. Oh gitu. Di tempat, datang on the gitu. spot. Ya. Oh, ini salah satu kelebihannya juga ya. Mungkin info buat Pak Eko juga ya. Mungkin di Ciwi kita sudah bekerja sama juga. Oh gitu. Jadi silakan aja. Jadi buat instansi atau mungkin perusahaan yang menggunakan brand Honda mobilnya, silakan bisa menghubungi dealer Honda Mitra. Nanti bakal ada teman-teman yang siap. Nanti dengan Pak Rizal ya. Oke. Jadi itu bisa koordinasinya sama Mas Rizal. Ya, kita bisa melakukan servis di lokasi. Itu yang lebih hebat ya. Jadi ada servis di lokasi. Terima kasih Pak Simon. Mimi tadi ayo dijelaskan, ini jangan-jangan Mas Eko datangnya jam 10 malam nih ya. Mau ketemu siapa di sana? Bisa dijelaskan nih, Honda Mitra buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau pas weekend kayak hari Sabtu besok, ini bukanya juga jam berapa? Silahkan nih, Mi. Untuk Honda Mitra Mojokerto kita buka hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore. Dan untuk hari Sabtu kita jam 8 sampai jam 2. Dan hari Minggu pun kita tetap masih buka. Oke, masih buka juga. Dengan juga jam 9 sampai jam 2. Oke, hanya bedanya sedikit itu aja. Ada tambahan Mas Didi? Monggo. Oke. Tadi mau klarifikasi masalah jam buka aja. Itu jam 8 sampai jam 5 itu untuk semua ya, servis, marketing dan sebagainya. Tapi untuk extra open showroom itu ada tambahan jam 5 sampai jam 7. Oh, itu gitu. ada tim marketing kita yang jaga standby. Jadi Hari Minggu jadi kalau misalkan mungkin pulangnya jam 5 mampir bentar itu masih tetap ada di situ ya. Ada, always kita selalu melayani masyarakat Mojokerto dan Jombang. Jadi hari Minggu pun juga kita melayani. Ada tambah jam ekstra itu tadi ada. ya. Jam Sabtu 5 sampai jam pun 7. kita setelah jam 2 pun kita sampai jam 5 sampai jam 6 bisa juga. Sip deh kalau gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman dari Honda Mitra Mojokerto, Mas Rizal, Mas Didi, Ko Simon, Mbak Mimi juga. Yang jelas tunggu apa lagi Sobat RFM? Silakan aja langsung kalau gitu inden ya. Siapa tahu nanti Sobat RFM bisa tweet pic saya ya. Kalau gitu kalau udah beli silakan diposting, nanti bisa follow saya terus udah diposting, udah beli, udah dibeli, terus kemudian mobilnya dibeli juga. Pasti bikin iri teman-temannya di Twitter dan juga di Facebook ya. Terima kasih banyak. Habis ini saya bakal balik lagi Sobat RFM di RTM sampai jam 6 malam tempat lagu hits Indonesia dan juga Manja.